Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Bandung merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Kedudukan dinas tersebut merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Bandung. Terima kasih. Perkenalkan, nama Fadliansyah, NDH 29, Jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan Program, Dinas Kebudayaan, Kabupaten Kutai Timur. Terima kasih. Perkenalkan, nama Nurkolis, NDH 28, Jabatan Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur. Perkenalkan, nama Kisto, NDH 21, Jabatan Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saprudin dengan NDH 35. Saat ini saya sebagai Kepala Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Yunita Lenting, NDH 39, Kepala Seksi Promosi Budaya dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur. Terima kasih. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Dian Anggraini Yuliana, NDH 07, Jabatan Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Penyihatan Lingkungan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan. Terima kasih. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Sulfia Frida, NDH 40, Kepala Seksi Produk Pariwisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Restiana, NDH 18, sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian di Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur. Terima kasih. Izin perkenalkan, nama saya Darmawati, NDH 06, Kepala Seksi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan, Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Riri Widiawati, NDH 33, Kepala Seksi Analisis Pasar Kerja dan Data Ketenagakerjaan dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan. Terima kasih. Hadirin hadirat yang saya hormati, selama 6 tahun terakhir sejak 2015, kami menggulirkan program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan atau disingkat PIPPK, di mana warga di setiap RW diberdayakan dengan menginventarisasi dan mengajukan usulan kebutuhan infrastruktur, program keagamaan dan kemasyarakatan, serta perlengkapan kegiatan yang diperlukan. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan peserta benchmarking ke best practice pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 5, Pusat Pelatihan dan Pengembangan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, yang berkenan menjadikan Kota Bandung sebagai lokasi best practice. Yang kami hormati Bapak Faisal Tahir selaku Kepala Seksi Destinasi Pariwisata Kota Bandung. Yang kami hormati Bapak Hari dari Ilan barangkali sebagai pendamping di kelompok ini. Kelompok kami ini adalah kelompok 1 ya, dari pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 5 tahun 2021 yang tergabung dalam rombongan ini dari Kabupaten Kutai Timur, Kota Balikpapan, dan Provinsi Bontang dan Provinsi Kalimantan Timur. Untuk menyelaraskan kegiatan untuk perencanaan yang ada Dinas Pariwisata Kota Bandung itu dengan kerjasama kolaborasi dengan dinas-dinas lain, apakah di dalam penyusunan kegiatannya itu sebelumnya diadakan pertemuan atau forum rembuk untuk penyusunan untuk kegiatan bersama dalam mendukung suatu pengembangan untuk destinasi wisata di Kota Bandung gitu, Pak? Bagaimana supaya kolaborasi ini, yang paling pertama itu ketika kita menyusun satu RPJMD, Pak Saprudin ya. Di dalam RPJMD itu sendiri ada target yang namanya misalnya target bahwa Kota Bandung harus mencapai
indeks kepariwisataan 3,5%. Nah, 3,5% ini dia ditopang program dan kegiatan apa saja. Pada ini dikoordinir oleh Bapeda, dalam hal ini adalah bidang perencanaan ekonomi. Kita inventarisir bahwa program kegiatan perangkat daerah mana saja yang terlibat di dalamnya, karena memang terus terang aja yang namanya pariwisata itu tidak bisa oleh hanya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sendiri, tapi seluruh perangkat daerah, termasuk juga infrastruktur jalannya. Apa program khusus atau strategi khusus Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung untuk meningkatkan atau mempertahankan kunjungan wisatawan, dan bagaimana strategi pemasarannya, Pak? Kota Bandung bagaimana supaya bisa mempertahankan, ya terus terang aja kita melakukan berbagai inovasi. Salah satunya inovasi itu dari sisi pemasaran juga, kami mempunyai satu jejaring gitu ya, karena kebetulan kami Kota Bandung juga sudah masuk UCCN gitu ya, Universitas City Creative Nation. Jadi kami memanfaatkan bagaimana networking ini untuk memasarkan dan mempromosikan pariwisata di Kota Bandung. Strategi apa saja yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Bandung dalam upaya untuk menggali dan mengembangkan potensi budaya lokal yang ada di sana, Pak? Namun demikian, dengan masa pandemi ini kan ada pembatasan panelisnya gitu, sehingga lebih banyak memang sekarang kita melakukan secara virtual. Sarana-prasarana apa yang dikembangkan selain jalan ya Pak, yang secara umum selain jalan untuk ini menjaga keberlanjutan pariwisata di Bandung dan meningkatkan indeks pariwisata yang menjadi target? Bahwa itu memang sudah dari awal kita setting di dalam RPJMD, di dalam Renstra masing-masing, sehingga bisa program kegiatan apa saja yang bisa dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah untuk menunjang pencapaian indeks kepariwisataan Kota Bandung. Atau strategi apa yang dilakukan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dalam melakukan pengawasan dan pengendalian SDM? Ada 3 hal pendekatan yang kami lakukan, Mbak Zulia. Pertama, melalui diklat, bimbingan teknis segala macam gitu ya. Terus yang kedua yaitu pendekatan teknis, itu bagaimana caranya supaya ketika mereka itu memberikan suatu pelayanan terbaik kepada di lapangan, yaitu seperti apa mengimplementasikan hasil-hasil diklat dan bimbingan teknis. Terus yang ketiga itu adalah pelayanan yang SDM yang dari sisi administratifnya. Apa ada peran subumum atau semacam SOP yang dibuat, ini mungkin semacam kebijakan internal Pak ya, antara di bagian umum sama di bidang medan. Jadi mungkin ada suatu inovasi yang dibuat kebijakan internal di dalamnya dalam pengembangan untuk peningkatan Kota Bandung, Pak. Untuk itu sendiri, sarana prasarana kepariwisataan, baik gedung destinasi maupun sarana prasarana pariwisata lainnya kan semuanya diurus oleh umum dan kepegawaian. Jadi sarana prasarana pemeliharannya, SDM-nya, internetnya segala macam itu di umum kepegawaian. Jadi memang harus berkolaborasi. Bagaimana caranya tim kerja dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata agar inovasi itu tetap bisa berjalan sesuai dengan tujuannya? Inovasi itu adalah sesuatu daya kreativitas supaya ini bisa memberikan suatu nilai kepuasan tersendiri kepada konsumen. Karena tanpa inovasi ini, yakinlah bahwa ketika kita tidak melakukan suatu inovasi, otomatis pasti kita akan dijauhi oleh pelanggan. Itu adalah bagaimana supaya masyarakat ini memang benar-benar dilayani dengan baik. Mudah-mudahan dengan apa yang Pak Faisal sampaikan ini bermanfaat bagi kami dan kami bisa mengaplikasikannya, menyesuaikannya dengan bidang tugas kami masing-masing. Kenapa harus ada patron aplikasi ekonomi kreatif berkelanjutan atau Patra Komala? Ini karena ketidakoptimalan database pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kota Bandung. Sehingga lahirlah Patra Komala ini. Patra Komala atau Patron Aplikasi Ekonomi Kreatif Berkelanjutan yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung berupaya menjembatani ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis kreativitas.